Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saputri dengan NIM 24101263200025 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Pendahuluan, di jenjang PAUD, bimbingan dan konseling berperan penting dalam membantu anak usia dini untuk mengenal diri mereka, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan potensi secara optimal. Layanan yang dilakukan ini secara menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang pertama ada hakikat dan konsep BK AUD. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan konseling. Dalam bahasa Inggris, guidance atau akar katanya guide bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, mengatur, menentukan, mengemudikan, memimpin, memberi saran, maupun menuntun. Jadi, bimbingan dapat diartikan untuk membantu ataupun menuntun. Bagaimana merupakan proses membantu seseorang. Membantu bermakna bahwa bimbingan adalah aktivitas yang bernuansa sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan, baik dari pihak konselor maupun dari pihak konseli. Konsep dasar BK AUD. Konsep dasar BK anak usia dini bertujuan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses bimbingan dan konseling, guru pengajar kepada anak-anak tentang pentingnya interaksi sosial yang baik. Mereka mengajarkan dasar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik, memahami perasaan orang lain, dan memperhatikan perilaku berbagai dan kerjasama. Yang B ada fungsi BK di AUD. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah upaya bimbingan yang dilakukan oleh seorang guru ataupun pembimbing untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai hal-hal berikut. Yang pertama ada pemahaman terhadap diri anak, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat, lingkungan yang luas di luar rumah dan sekolah. Yang kelima, ada cara-cara penyesuaian diri dan pengembangan diri. Selanjutnya ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggunya atau menghambat yang menimbulkan kesulitan dalam proses berkembangnya. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah upaya bimbingan yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak didik. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan perkembangan adalah upaya bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga potensi serta kondisi positif anak didik guna mendukung perkembangan diri mereka secara stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan BK di AUD. Tujuan utama pelaksanaan BK di lembaga PAUD adalah untuk pencegahan atau mengambil langkah-langkah preventif terdapat munculnya perilaku yang bermasalah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada anak didik yang sudah menunjukkan perilaku bermasalah, tapi juga kepada mereka yang tidak menunjukkan masalah perilaku. Jadi pencegahannya lebih mudah dilakukan dibandingkan perbaikan. Prinsip ini juga diterapkan dalam bimbingan dan konseling di lingkungan PAUD. Menurut kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1994, tujuan bimbingan konseling di TK adalah untuk membantu anak dalam mengenali diri mereka, termasuk dari kemampuan, sifat, kebiasaan, dan minatnya. Selain itu, tujuan ini juga untuk mendukung anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta mempersiapkan perkembangan mental dan sosial anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bimbingan ini juga bertujuan untuk membantu orang tua untuk memahami anak dan menerima anak sebagai individunya. Selanjutnya, menurut Abekin, karena ekspektasi BK di TK berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka Abekin mengusulkan agar diangkat konselor kunjungan
yang berfungsi untuk membantu guru mewujudkan tujuan bimbingan konseling TK dan mengatasi perilaku yang mengganggu sesuai keperluan. Salah satunya dengan pendekatan Reach Behavior Consultation. Yang pertama ada secara umum bertujuan membantu siswa supaya mengenal dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap peralihan dari kehidupan rumah ke sekolah dan masyarakat sekitar anak. Yang B ada secara khusus. Menurut kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1994 ialah membantu anak lebih mengenali dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Selanjutnya membantu anak supaya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk lembaga pendidikan selanjutnya. Yang kelima, membantu orang tua supaya mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu yang unik, membantu orang tua untuk mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi di rumah, Yang ketujuh ada membantu orang tua dalam mengambil keputusan memilih sekolah bagi anak yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan inderanya. Selanjutnya memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anaknya. Yang terakhir ada ruang lingkup bimbingan konseling. Bimbingan memiliki peran penting bagi individu baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Bakar M. Luddin tahun 2010, cakupan dari layanan bimbingan mencakup berbagai aspek yang relevan dalam kehidupan individu. Yang pertama ada pelayanan bimbingan konseling di sekolah, yang kedua ada pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hakikat bimbingan dan konseling di lingkungan PAUD. Hakikat bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini adalah sebagai proses bantuan yang bersifat reflektif, kuratif, dan juga pengembangan yang diberikan secara terpadu dan menyeluruh untuk membantu anak mengenali dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Bimbingan dan konseling di PAUD berfokus pada pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak menggunakan metode bermain komunikasi yang empatik dan observasi mendalam. Peran guru PAUD sebagai pembimbing sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh kasih sayang agar anak merasa diterima, dipahami, dan termotivasi untuk tumbuh dan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.